Kita ini adalah pembantu bupati yang selalu bekerja untuk beliau, dan terkait hal-hal itu adalah kembali kepada arahan dan keputusan pimpinan, dalam hal ini kepala daerah. Saya sudah siap menerima putusan SKB ini, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan ada yang diberhentikan, ada yang tidak diberhentikan. Ini saya menganggap ini adalah pilih kasih, sehingga bisa menimbulkan ini pelanggaran hak asasi manusia, terjadi diskriminatif ini, sehingga saya perlu mempertanyakan ini melalui media ini. Tidak dengan hormat, tapi kasihan uang kami yang tersimpan di tas pen yang kami taruh selama ini kami harus terima tanpa harus memegang. Kalau memang tidak ada SK pemberhentian ini, pemerintah pusat harus turun tangan ini, karena di daerah Morowali ini tidak bisa dilakukan ini. Tidak ada pemberhentian di sini ini, karena nyatanya pejabat-pejabat ini masih ada yang memegang jabatan eselon 2, 3, dan 4. Harus pemerintah turun tangan. Masalah aparatur sipil negara ASN ex-Napi Tipikor yang masih menjabat di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara KASN Badan Kepegawaian Negara BKN Regional Makassar, Komisi 2 DPR RI, dan Ketua Umum LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi Hisam Kaimuddin, kini mantan pejabat Morowali yang angkat bicara. Sikap Bupati Morowali, Taslim, yang biasa dipanggil Seng, kalau di Bungku akan dipanggil Seng ya, yang menurut saya itu beliau masih doyan, kira-kira begitu, memelihara tanda kutip mantan koruptor di Kabupaten Morowali yang sudah memiliki putusan kekuatan hukum tetap terhadap pengadilan bahwa mereka itu divonis akibat melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Tapi oleh Taslim pemerintahnya saat ini diangkat mereka juga menjadi pejabat yang dihukum penjara cukup berat akibat melakukan tindak pidana korupsi pada saat rekrutmen sekretaris desa untuk menjadi PNS pada saat itu, seingat saya. Nah, saat ini kan menjadi polemik di Sulawesi Tengah. Menurut saya Taslim ini, Bupati Morowali, salah satu bupati di Indonesia yang melawan SKB 3 Menteri maupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang dimana disebutkan di sana bahwa koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi itu harus diberhentikan secara tidak terhormat. Dan itu sudah terjadi di Republik ini, bahwa napi-napi koruptor itu dari ASN itu dipecat. Namun oleh Dr. Taslim alias Aseng ini dipeliharanya lah di sana, kira-kira begitu. Apakah yang menjadi dasar? Ini menjadi pertanyaan masyarakat di Morowali. Apa yang menjadi dasar kuat Taslim kemudian menggunakan atau memakai orang-orang itu sebagai pembantunya di pemerintah di Morowali? Apakah karena tanda kutip ada setoran, atau karena mental koruptor yang dipakai supaya kira-kira untuk kemudian mengumpul pundi-pundi keuangan untuk maju lagi di periode kedua? Kita belum tahu ini ya. Jadi menurut saya sebagai Ketua Umum Lembaga Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi, ini tidak baik bagi pemerintahan di sana, karena dulu saat dia berkampanye dia menyebutkan dia memasang baliho di mana-mana bersama Tahajud itu pasangannya Dr. Andos Najamuddin itu komitmen untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintahan yang terjadi di Republik ini, bahwa napi-napi koruptor itu dari ASN itu dipecat. Namun oleh Dr. Andos Taslim alias Aseng ini dipeliharanya lah di sana, kira-kira begitu. Apakah yang menjadi dasar? Ini menjadi pertanyaan masyarakat di Morowali. Apa yang menjadi dasar kuat Taslim kemudian menggunakan atau memakai orang-orang itu sebagai pembantunya di pemerintah di Morowali? Apakah karena tanda kutip ada setoran, atau karena mental koruptor yang dipakai supaya kira-kira untuk kemudian mengumpul pundi-pundi keuangan untuk maju lagi di periode kedua? Kita belum tahu ini ya. Jadi menurut saya sebagai Ketua Umum Lembaga Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi,
ini tidak baik bagi pemerintahan di sana. Karena dulu saat dia berkampanye, dia menyebutkan dia memasang baliho di mana-mana bersama Tahajud itu, pasangannya Dr. Andos Najamuddin itu komitmen untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih di sana. Nah, tapi faktanya terbalik, justru koruptor yang nyata-nyata sudah ingkrah putusannya di pengadilan dipelihara, diangkat menjadi pejabat ini. Nah, apalagi Kepala Dinas PU yang kita tahu di sana, ya informasi kami peroleh banyak, ya proyek-proyek besar itu dikuasai oleh keluarganya itu. Seperti itu kira-kira. Jadi saya berharap sekali sebagai anak putra daerah Morowali, Bupati Morowali Taslim, ya alias yang akrab dipanggil Pak Seng itu, agar memecat orang-orang ini tanpa syarat. Ya, karena peraturan pemerintah jelas, undang-undangnya jelas, dan juga SKB 3 Menteri itu secara pribadi ya, dia melawan aturan. Itulah kira-kira. Jadi kami berharap seluruh masyarakat Morowali, baik yang berada di Kabupaten Morowali maupun di luar seperti saya, Morowali yang tinggal di Jakarta, domisili Jakarta saat ini, sebagai aktivis anti korupsi sangat tidak menerima tindakan dan sikap Taslim sebagai Bupati Morowali yang kemudian tanda kutip memelihara napi koruptor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hisam mengatakan penegasan dari lembaga negara seperti KASN, BKN, maupun Komisi 2 DPR RI sudah sangat jelas bahwa aparatur sipil negara yang pernah menjalani hukuman atas kasus tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan jabatan dan telah ingkrah di pengadilan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK, dalam hal ini Bupati, kata Hisam, harus mengambil tindakan atas keputusan BKN, KASN, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi sesuai dengan tagline saat kampanye, yakni anti korupsi. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI beberapa hari lalu, masalah itu sempat kembali ditanyakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI terkait penegasan dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Atas pertanyaan tersebut, Ketua KASN Republik Indonesia melalui Asisten Komisioner KASN Nur Hasni kepada media ini pada Jumat 10 Juni 2022 menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi ASN ex Napi Tipikor kecuali diberhentikan tidak dengan hormat atau secara sadar harus mengundurkan diri. Dikatakan Nur Hasni, bagi pejabat yang masih menduduki jabatan, maka dokumen-dokumen yang ditandatangani bisa dianggap tidak sah dan seharusnya menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Iya, sebetulnya untuk memberhentikan itu sudah amanah undang-undang. Undang-undang ASN pasal 87 ya, seperti yang saya katakan ayat 4 huruf C gitu. Kemudian juga undang-undang sebelumnya tentang pokok-pokok kepegawaian juga mengatakan sudah menyebutkan bahwa ASN yang sudah terbukti ingkrah tindak pidana korupsi karena jabatan atau ini yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi kalau seandainya PPK tidak menjalankan, berarti PPK tidak melaksanakan ketentuan peraturan itu gitu loh. Jadi wajib sebetulnya harus diberhentikan. Kenapa terjadi di lapangan tidak diberhentikan? Nah, itu yang harus menjadi sebuah persoalan PR kita bersama untuk melakukan pengawasan dan kita mendorong PPK-nya untuk melaksanakannya. Gitu. Ya kalau kami sebagai pengawas, tentu kami karena memang rentang Indonesia kan luas ya. Dengan adanya kami berharap partisipasi aktif dari semua pihak melaporkan kepada kami ya. Siapa saja tentu dengan informasi yang lengkap gitu, di mana yang bersangkutan kalau perlu ada punya dokumen yang lengkap sehingga nanti langkah kami selaku pengawas tentu kami akan langsung ya kepada instansi terkait, umpamanya terjadi di Morowali gitu ya. Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan PPK atau PYB setempat kalau memang seperti ini dan itu betul adanya, tentu kami merekomendasikan segera untuk dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Dan tentu ini koordinasi dengan BKN juga ya, karena di BKN itu sudah ada datanya ya, datanya sudah ada di BKN, mereka sudah diblokir kepegawaiannya. Kalaupun mereka tetap bekerja, tentu mereka seharusnya menyadari nih, menurut saya juga menghimbau ASN ya, ASN tersebut
yang telah memang ingkrah tindak pidana korupsi, tolong disadari ya bahwa Anda memang sudah bukan PNS lagi. Jadi Anda harus menyadari dan Anda tidak akan punya hak pensiun dan lain sebagainya. Ya, Anda harusnya terhormat ya, berhenti. Minta berhenti. Kalau memang PPK tidak memberhentikan, ya Anda dengan kesadaran sendiri bahwa Anda memang harus berhenti. Kepada kami ya, siapa saja tentu dengan informasi yang lengkap gitu, di mana yang bersangkutan kalau perlu ada punya dokumen yang lengkap, sehingga nanti langkah kami selaku pengawas tentu kami akan langsung ya kepada instansi terkait, umpamanya terjadi di Morowali gitu ya. Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan PPK atau PYB setempat kalau memang seperti ini dan itu betul adanya, tentu kami merekomendasikan segera untuk dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Dan tentu ini koordinasi dengan BKN juga ya, karena di BKN itu sudah ada datanya ya, datanya sudah ada di BKN. Mereka sudah diblokir kepegawaiannya. Kalaupun mereka tetap bekerja, tentu mereka seharusnya menyadari nih. Menurut saya juga menghimbau ASN ya, ASN tersebut yang telah memang ingkrah tindak pidana korupsi, tolong disadari ya bahwa Anda memang sudah bukan PNS lagi. Jadi Anda harus menyadari dan Anda tidak akan punya hak pensiun dan lain sebagainya. Ya, Anda harusnya terhormat ya, berhenti. Minta berhenti. Kalau memang PPK tidak memberhentikan, ya Anda dengan kesadaran sendiri bahwa Anda memang harus berhenti. Sebab kalau sekiranya Anda terus melaksanakan kerja, ada dokumen-dokumen yang ditandatangani, kan dokumennya nggak sah karena Anda bukan PNS lagi. Sejak Anda dikatakan ingkrah itu sudah berhenti Anda jadi PNS gitu. Kemudian kalaupun ada anggaran yang dari negara yang diberikan kepada Anda gitu, anggaran itu tentu nanti tidak sah dibayarkan kepada saudara, kepada Anda. Anggaran itu adalah menjadi kerugian negara dan suatu saat itu akan dituntut kepada Anda untuk memulangkan. Biarkan pembiaran seperti ini, tiba-tiba Anda kaget bahwa Anda harus memulangkan uang negara, kan hal tersebut harus menjadi kesadaran ya. Dan juga hal ini menurut saya ini perlu BPK. Kalau memang itu jelas menjadi temuan BPK, ini kan harus ditindaklanjuti dan oleh daerah gitu ya. Kalau memang sangkut pautnya dia tidak menindaklanjuti hasil temuan BPK, kan pengaruh juga kepada WTP atau segala macam. Jadi menurut saya ini tinggal komitmen bersama ya untuk bisa hal ini dilakukan percepatan untuk segera semua data-data semua PNS atau ASN yang memang sudah terbukti seperti itu untuk segera diselesaikan persoalannya, sehingga kita beralih lagi lah ke persoalan yang lain gitu. Jangan persoalannya ini ke ini ya, udah bertahun-tahun ini juga yang akan kita lakukan. Kapan negara kita akan maju? Nur Hasni juga mengatakan perlu ada komitmen bersama untuk melakukan percepatan penanganan terhadap masalah tersebut sehingga tidak hanya terfokus pada satu persoalan saja. Sementara pejabat Sekretaris Kabupaten Morowali, Yusman Mahbud, mengatakan, saya kira sebagai pejabat Sekda Kabupaten Morowali, kita ini adalah pembantu Bupati yang selalu bekerja untuk beliau, dan terkait hal-hal itu adalah kembali kepada arahan dan keputusan pimpinan, dalam hal ini kepala daerah. Saya kira yang seperti itu. Iya, saya kira ini semua final keputusan itu adalah kepala daerah. Bahwa terkait masalah itu, keputusan tergantung dari kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan salah satu mantan pejabat Napi Tipikor Pemkab Morowali, Nafsahu, akhirnya juga angkat bicara. Ya, sebenarnya ini kan aturannya sangat jelas. Surat keputusan bersama itu jelas. Semua napi koruptor yang ada di Indonesia ini tidak ada lagi ruangnya diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan SKB. Malah kalau di dalam surat atau instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri itu, selambat-lambatnya tanggal 30 April 2021
itu semua napi koruptor yang ada di itu sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Tetapi kenyataannya di lapangan ini masih banyak, masih ada ya, bukan masih ada napi-napi koruptor yang masih memegang jabatan eselon 2, eselon 3, eselon 4. Makanya jadi heran saya, apakah memang aturan ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu saja atau secara keseluruhan. Tadinya saya ini sudah legowo, tadinya saya sudah siap menerima putusan SKB ini, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan ada yang diberhentikan, ada yang tidak diberhentikan. Ini saya menganggap ini adalah pilih kasih, sehingga bisa menimbulkan ini pelanggaran hak asasi manusia, terjadi diskriminatif ini, sehingga saya perlu mempertanyakan ini melalui media ini. Ya, kalau memang SKB itu memang begitu aturannya, harus dijalankan. Siapapun dia, jangan pilih dia. Saya memang tahu diri. Saya ini adalah mantan napi koruptor di daerah. Walaupun secara nyata kami tidak pernah melihat uangnya bagaimana, tetapi karena ini sudah ingkrah ini apa boleh buat ya, karena itu memang diatur dalam undang-undang tipikor ya. Nah, mungkin di situ itu pasal memperkaya orang lain ya, pasal memperkaya orang lain, sehingga kami, tapi kalau lihat uangnya 1 rupiah pun di bawah 7 itu kami tidak pernah melihat uangnya ya. Nah, cuma yang perlu saya pertanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Kepala Menpan Reformasi Birokrasi, Kepala BHKN, ASN, kera ini apa boleh buat ya, karena itu memang diatur dalam undang-undang tipikor ya. Nah, mungkin di situ itu pasal memperkaya orang lain ya, pasal memperkaya orang lain, sehingga kami, tapi kalau lihat uangnya 1 rupiah pun di bawah 7 itu kami tidak pernah melihat uangnya ya. Nah, cuma yang perlu saya pertanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Kepala Menpan Reformasi Birokrasi, Kepala BHKN, ASN, Komisi ASN ini, kenapa ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh aturan ini? Saya sarankan kepada yang mengeluarkan SKB ini, coba dievaluasi di daerah. Jangan cuma mengharapkan kepada pembina kepegawaian di daerah. Karena kalau sudah mengharapkan kepada pembina kepegawaian di daerah itu pasti akan terjadi itu ada suka dengan tidak suka. Apalagi kalau dia mungkin berjasa di dalam pemilihan kepala daerah, mungkin berat sekali hatinya kepala daerah untuk memecat ASN yang tersandung di dalam kasus napi koruptor. Ini harus ditangani serius. Saya ini sudah dihukum 2 kali. Kenapa sudah dihukum penjara 1 tahun, kemudian ada subsidiar 3 bulan, 3 bulan kita sudah jalani semua. Nah, ini lagi di penjara ini karena sampai sekarang saya belum menerima SK pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian dengan hormat. Sementara saya sudah memasuki masa pensiun. Ini harus bertanggung jawab ini kepada yang mengeluarkan SKB ini. Jangan digantung nasib kami seperti ini. Kami antara hidup dengan mati di daerah ini. Apalagi kami punya tanggung jawab ini, istri. Kami tanggung jawab anak-anak yang sementara sekolah. Lantas kami ini tidak ada kejelasan. Taspen saja mau ke taspen tidak bisa diterima karena alasan tidak ada SK pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Tidak ada SK pensiun. Kami mengurus, kami punya hak-hak di sana di perumahan pegawai juga tidak bisa dengan alasan ini tidak ada SK pemberhentian. Jadi betul kami ini sudah dipenjara 2 kali ini. Tolong ini kasihan, tolong ini jangan menyusahkan kami. Kami ini sudah pensiun sebenarnya. Di hari-hari tua kami nikmati dengan taspen. Kalau memang SK pensiun itu memang kalau memang harus tidak bisa ya bertanggung jawablah kepada dunia dan akhirat. Saya juga mempertanyakan mengapa di daerah-daerah lain juga sebelum keluar undang-undang
ASN, sudah keluar sesudah keluar undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nyata-nyata inkranya di situ 4 tahun juga masih mendapat pensiun. Sebenarnya ini biar sudah pensiun harus ditinjau kembali. Apalagi putusan MK itu sangat jelas. Kalau dia tidak berdasarkan dengan, kalau tidak berlaku surut, berarti itu di bawah-bawahnya itu biar sudah meninggal itu di bawah-bawahnya itu terus harus ditinjau kembali, karena itu sudah merugikan negara sesuai dengan putusan MK. Misalnya tahun 1099 atau di bawahnya kita berdasarkan di undang-undang nomor 8 tahun 74 tentang undang-undang kepegawaian, dia melakukan tindakan korupsi juga itu sudah keluar pensiunnya dan sudah meninggal, ditinjau kembali itu. Karena itu harus kita taat kepada aturan. Makanya tolong kasihan kalau membuat aturan ini harus dilihat dulu, jangan terlalu tergesa-gesa seperti ini. Akhirnya kami ini disusahkan seperti ini. Kalau memang tidak bisa menjalankan SKB ini, dicabut saja. Iya. Itu apa kalau yang lainnya bisa, kenapa lainnya tidak bisa? Nah, kemudian juga ini luar biasa ini, kami ini tidak menerima uangnya sama sekali, sudah dipenjara. Pada zaman PKI lalu orang-orang yang terlibat G30 SPKI-nya nyata-nyata merubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis. Mereka hanya diberhentikan sementara, dan setelah itu dibayarkan gajinya dengan sistemnya dirapel. Kemudian yang tua-tua itu dipensiunkan. Kemudian yang masih muda-muda dilanjutkan itu menjadi pegawai negeri sipil. Itu yang nyata-nyata mau merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara kami lakukan ini kasihan hanya kebijakan saja pimpinan yang kami lakukan, dan kami sudah menerima semua, sudah dipenjara, sudah membayar subsidiar dan sebagainya. Kenapa lagi kami dihukum seperti ini? Tolong kasihan ini pemerintah pusat, jangan kasihan ini saat tua kami ini, jangan lagi kami dihukum. Berhentikanlah kami, memang tidak dengan hormat, tapi kasihan uang kami yang tersimpan di tas pen yang kami taruh selama ini kami harus terima. Tidak dengan hormat, tapi kasihan uang kami yang tersimpan di tas pen yang kami taruh selama ini kami harus terima tanpa harus memegang. Kalau memang tidak ada SK pemberhentian ini, pemerintah pusat harus turun tangan ini, karena di daerah Morowali ini tidak bisa dilakukan ini, tidak ada pemberhentian di sini ini, karena nyatanya pejabat-pejabat ini masih ada yang memegang jabatan eselon 2, 3 dan 4. Harus pemerintah turun tangan, jangan digantung, jangan dihukum kami antara mati dengan hidup kami ini. Kami masih punya tanggung jawab, anak-anak masih TK, kemudian anak-anak masih di SMA, anak masih kuliah. Jangan dikasih susah, kasihan di saat kami menikmati hari tua kami ini. Dan saya harus ini, janganlah kita bedakan orang yang kenapa terlalu yang terlibat G30 SPKI. Mereka enaknya mereka itu menerima rapelan gaji, dapat pensiun, tidak pernah mereka dipenjara, tidak pernah dipenjara. Kami ini sudah dipenjara, tidak terima lagi uang kami, uang pensiun, uang taspen. Jadi kami betul-betul dihukum ini. Kami minta keadilan kepada pemerintah pusat. Ya. Janganlah ada diskriminatif di sini. Jangan ada pelanggaran hak asasi manusia, karena kami juga ini kan masih mau ingin hidup kami di dunia ini. Ya. Terima kasih. Ia menegaskan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seharusnya diberlakukan secara merata, tidak pilih kasih kepada siapapun, seperti yang terjadi di pemerintah Kabupaten Morowali, di mana masih ada pejabat ex-Napi Tipikor, baik eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 yang masih menduduki jabatan. Hal itu, kata Nafsahu, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, karena setelah menjalani hukuman penjara, kini dirinya harus menelan pil pahit, tak bisa menerima tunjangan pensiun maupun gaji pensiun.
Ia pun berharap agar pihak pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas aturan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara merata tanpa ada pembedaan. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tim Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.